107.7 MHz VOB FM, Suara Mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat VOB semuanya, welcome back with me Ain di program VOB Inspirasi. Semoga Sobat VOB dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, episode kali ini spesial banget nih. Soalnya kita bakalan ngobrol santai tentang proses, perjuangan, dan pencapaian dari sosok mahasiswa inspiratif. Karena orang cuman lihat hasilnya saja, padahal di balik itu ada banyak cerita, perjuangan, bahkan evaluasi diri yang gak semua orang tahu. Dan hari ini telah hadir bersama kita. Welcome please Kak Alma. Halo teman-teman. Halo Kak. Gimana nih kabarnya kakak hari ini? Alhamdulillah sangat baik hari ini dan semangat banget nih karena udah diundang ke podcast Bincang Santai hari ini. Pertama-tama boleh dong kenalan singkat buat Sobat VOB. Oke, nah halo teman-teman. Jadi perkenalkan, nama saya Rahma Yanti Tihan. Orang biasa itu panggil saya Ama. Dan saya merupakan mahasiswi Universitas Borneo Tarakan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dan saat ini sedang duduk di semester 4. Oke. Keren banget. Nah, saya dengar Kak Aman ini punya banyak pengalaman dan prestasi. Bahkan sempat ikut lomba Fahmil Quran di Banjar juga ya Kak? Iya, betul banget. Boleh ceritain dong pengalaman dan prestasi apa aja yang pernah kakak capai? Oke, sebenarnya ini tuh 3 prestasi utama karena saya capainya itu di tahun 2025 kemarin dan waktunya itu deket-deketan semuanya. Nah, yang pertama itu finalis Lomba Fahmil Quran Putri tingkat nasional MTQ-MN kemarin di Banjar. Kemudian yang kedua juga sempat meraih pendanaan PKM GFT insentif kemarin tahun 2025 juga. Dan kemudian di tahun yang sama juga saya juara 3 lomba KTIQ tingkat kota Tarakan. Yes, keren banget ya Kak. Nah, dari beberapa prestasi itu, mana yang paling bikin kakak bangga dan paling berkesan nih buat kakak? Wah, tentu saja yang paling berkesan banget itu yang saya di Fahmil Quran Putri karena itu tingkat nasional kemarin dan sempat diberangkatkan juga ke Banjarmasin. Kalau melihat diri kakak yang sekarang nih, pernah nggak kakak berpikir bakal ada di titik ini? Jujur aja tuh kayak nggak pernah kebayang bakal ternyata saya bisa ya meraih prestasi yang lumayan membanggakan sih menurut saya. Bangga banget sih Kak kalau saya. Kalau tadi kita bahas hasil dan pencapaiannya, sekarang kita pengen tahu nih cerita di balik prosesnya. Oke, saya ceritakan ya. Iya. Nah, yang pertama itu mulai dari seleksi tingkat univ dulu nih teman-teman. Di situ tuh kalau namanya Fahmil Quran itu dikasih bank soal yang beribu-ribu soal, beribu-ribu paket dan itu tebalnya Masya Allah tebal banget. Nah, alhamdulillahnya singkat cerita kami bisa juara 1 di tingkat universitas dan akan mewakili ke tingkat nasional. Nah, kemudian ada banyak permasalahan dari situ, terus kayak sampai ke tahap itu tuh susah banget sebenarnya Kak, dan alhamdulillahnya juga itu kan ada per babaknya dan alhamdulillah kami sempat menang di babak penyisihan tapi gugur di babak semifinal. Oh gitu. Nah, perjalanan menuju pencapaian itu pasti nggak selalu mudah ya Kak. Seperti yang kakak bilang tadi, biasanya tantangan terbesar kakak yang kakak hadapi itu apa? Kalau menurut saya sih konsisten karena namanya perlombaan itu kan kami ada training center dan harus butuh pelatihan berbulan-bulan, kayaknya sampai 3 bulanan lebih kemarin. Jadi konsisten itu susah banget karena harus menghafal soal-soal yang kemarin itu. Nah, kemudian juga harus membagi waktu juga sama tugas kuliah, tugas rumah, dan karena ini lomba tim, jadi kami itu harus benar-benar menjaga chemistry dari sesama tim kami, kayak gitu. Selama kakak menjalani mencapai tujuan prestasi itu, pernah nggak kakak merasa kayak lagi down, soalnya pengen nyerah gitu dengan prosesnya? Pernah banget sih Kak, karena ya soalnya itu beneran banyak banget, bener-bener literally banyak banget, kayak tebel banget. Sebanyak itu? Bener tebel. Nah terus kan yang dihafalin itu
ayat-ayat Al-Quran, terjemahan, berkenaan, hadis, fikih dan sebagainya. Jadi memang ada sempat merasa kayak, ih kami bisa nggak ya? Ih kayaknya kami nggak bisa deh. Apalagi kan lawannya itu sama univ-univ terkenal, Universitas Indonesia, UGM dan semua satu nasional gitu. Nah jadi sempat ngerasa kayak kami kurang percaya diri deh. Insecure bener. Nah, di tengah kuliah, organisasi dan kegiatan-kegiatan tadi, lomba-lomba, gimana cara kakak membagi waktu supaya semuanya tetap berjalan dengan lancar? Kalau dari saya sih, saya tentukan dulu skala prioritas. Nah, siapa dulu nih yang harus didahulukan? Nah, kemarin itu saya memang targetin untuk di lomba ini. Jadi beneran saya kerahkan seluruh kemampuan saya, tenaga saya di sini dan juga harus ada yang dikorbankan memang Kak, yaitu karena saya nggak mau korbanin tugas kuliah dan nilai-nilai, jadi saya korbankannya waktu tidur. Jadi saya itu begadang, saya minum kopi biar nggak tidur. Jadi beneran 1 minggu full itu full menghafal. Terus kalau ada waktu-waktu senggang, itu saya pakai buat ngerjain tugas kuliah. Jadi semuanya alhamdulillah bisa terlaksana juga tanpa harus mengorbankan yang lain. Ya betul sih. Menurut kakak proses itu lebih penting atau akhirnya? Kalau saya sih dua-duanya penting banget nih. Karena kalau hasil itu kan pengukuran bagaimana biar kita bisa mencapainya. Kemudian kalau proses itu kan kita terbentuk nih untuk bisa mencapai si hasil. Tapi kalau misalkan memang hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, berarti memang proses kita harus lebih dikembangkan lagi. Jadi dua-duanya tuh penting banget teman-teman. Setiap proses pasti ngajarin sesuatu ya. Betul. Selama menjalani semua itu, apa hal terbesar yang paling mengubah cara pikir kakak? Kalau saya sih bahwa ternyata setiap orang yang berhasil itu harus butuh kerja keras ya ternyata teman-teman. Kayak kita nih lihat pencapaian orang kayak dia kok keren banget ya, dia kok apa-apa bisa, dia apa-apa berhasil. Saya kemarin itu sempat berpikir kayak gitu. Ternyata setelah saya sebenarnya saya udah ini juga, saya dapat prestasi-prestasi juga. Ternyata emang harus banyak yang kita lakukan. Harus banyak pengorbanan. Iya benar. Terus kita juga harus belajar lebih keras. Kita harus try hard kayak gitu. Oke. Nah, aku mau tanya nih, kakak tuh tipe orang yang langsung bangkit kalau gagal atau lebih menenangkan diri dulu? Kalau saya sih langsung bangkit sih Kak. Karena kayak kalau misalkan kita gagal, ya udah, karena saya tuh berpikir kalau misalkan saya gagal nih, oh ternyata usaha saya tuh masih kurang, orang lain tuh lebih. Jadi kalau misalkan saya kalah atau saya tidak berhasil mencapai sesuatu, kayak oh ya udah takdirnya emang kayak gini. Jadi udah kayak saya langsung mencoba yang lain, saya bangkit yang lain, gak lama-lama banget terpuruknya kayak gitu. Oke. Menurut kakak seberapa penting evaluasi dari buat mahasiswa yang ingin berkembang? Oh penting banget, karena evaluasi itu kan kita harus melihat apa-apa aja nih kesalahan kita di kemarin, kemudian kita harus memperbaikinya lagi. Jadi benar-benar evaluasi itu harus dilakukan sesering mungkin lah, biar kita bisa koreksi diri buat diri sendiri. Oke. Karena tadi tuh kita ngobrolnya cukup serius dan penuh motivasi ya Kak. Sekarang kita masuk ke sesi santai dulu. Kita santai-santai. Oke. Jadi kita bakal main game. Saya punya game. Itu game tebak-tebakan singkat. Kakak jawab cepat ya. Oke. Siap ya Kak? Siap. Oke. Pertama, kuliah pagi atau kelas online? Kuliah pagi. Oke. Deadline mepet atau tugas dadakan? Deadline mepet. Jadi panitia atau jadi peserta? Dua-duanya bisa nggak Kak? Panitia deh, panitia. Oke. Tidur atau rebahan? Tidur. Introvert atau extrovert? Introvert mungkin. Ya, introvert. Kakaknya introvert ya. Oke. Wah seru banget ya Sobat VOB. Kita jadi lebih kenal sisi lain dari Kak Ama. Nah kan sebelum kita tutup podcast hari ini, boleh dong kasih pesan atau motivasi buat teman-teman mahasiswa yang mungkin sekarang lagi berproses, lagi capek atau lagi merasa tertinggal. Oke, baik teman-teman, ini sih pesan singkat dari saya bahwa setiap orang itu ada porsinya masing-masing. Jadi teman-teman gak perlu takut untuk ketinggalan. Yang penting kalian itu berani untuk mencoba, berani untuk melakukan, dan jangan takut untuk salah dan gagal. Jadi tetap semangat buat teman-teman yang lagi berproses.
Keren. Menurut kakak, hal kecil apa yang harus mulai dibiasakan mahasiswa supaya bisa berkembang dan berani mencoba hal baru? Menurut saya kalian harus tingkatkan kepercayaan diri, bahwa kalian itu harus berani coba, jangan takut untuk gagal, jangan takut untuk salah, dan pokoknya berani untuk melakukan sesuatu. Pokoknya harus pede ya kak. Harus pede, harus itu wajib. Oke, dan terakhir, apa makna pencapaian menurut Kak Alma sendiri? Kalau makna pencapaian menurut saya sih bahwa kita itu harus berani untuk melakukan sesuatu yang positif. Nah, kemudian juga bagaimana kita bisa berproses di balik bagaimana kita bisa berproses untuk mencapai apa yang kita inginkan itu. Masya Allah, keren banget ya obrolan kita hari ini. Dari Kak Alma, kita bisa belajar bahwa pencapaian itu nggak datang secara instan, melainkan ada proses panjang, perjuangan, evaluasi diri, dan keberanian untuk terus mencoba. Semoga cerita hari ini bisa menjadi motivasi untuk Sobat VOB semuanya, khususnya mahasiswa, supaya nggak takut memulai dan nggak gampang menyerah dalam proses. Thank you so much untuk Kama yang telah hadir dan berbagi cerita pada pagi hari ini. Dan terima kasih untuk Sobat VOB yang telah menonton podcast kali ini. Biar nggak gampang ketinggalan informasi dari kami, jangan lupa follow Instagram dan YouTube UKM Radio UBT. Saya Nurain pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.